Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syadul Asad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dunia Islam. Menilik genealogi Wahabi sebagai pemuka jalan terorisme global. Pada bulan Juli tahun 2013, Uni Eropa menyatakan Wahabisme sebagai sumber utama terorisme global. Karen Armstrong, benar, munculnya Islamfobia di dunia memang tidak bisa lepas dari tindak tanduk pengaruh Wahabisme atau Wahabi. Wahabi sebagai sebuah ideologi memiliki peran penting dalam penyebaran eksklusivisme Islam ke seluruh dunia. Visi terbatas Wahabi menjadi lahan subur bagi perkembangan terorisme dan ekstremisme. Perbincangan ideologi merupakan wacana yang menarik dalam ranah intelektual. Dalam hal ini, Wahabisme, perjalanan panjang ekspansi Wahabi ke seluruh dunia, menjadi polemik observasi sekaligus pengamat Islam di banyak negara. Tema tentang Wahabi, meskipun sudah cukup banyak riset yang mengkajinya, tetapi masih saja belum bisa secara lengkap mewakili dan memotret wajah Wahabi yang sebenarnya. Nur Khalid Ridwan, melalui karya monumentalnya, memberikan terobosan historis dalam melihat Wahabi sebagai sebuah ideologi Islamisme, paham keagamaan, dan lainnya. Secara genealogis, berdasarkan Islamfobia di dunia tidak lepas dari tindak tanduk pengaruh Wahabi. Wahabisme sebagai sebuah ideologi memainkan peran penting dalam penyebaran eksklusivisme Islam ke seluruh dunia. Sempitnya visi Wahabisme pada perkembangannya menyediakan lahan subur bagi perkembangan ekstremisme. Wahabi sebagai gerakan keagamaan konservatif menarik untuk ditelaah secara akademis maupun sosial historis. Aliran yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini telah mengkampanyekan banyak paham keagamaan Islam yang kaku dan tekstual. Atas nama purifikasi Islam, Muhammad bin Abdul Wahab berupaya menganyang segala kekuatan yang berseberangan dengannya. Hal-hal yang dia nilai yang bertentangan dengan Islam seperti filsafat atau sufisme harus dimurnikan sesuai dengan preseden yang ada pada masa Nabi Muhammad. Sejarah mencatat, Muhammad bin Abdul Wahab dengan sokongan politik Muhammad bin Al-Saud pernah berupaya untuk meratakan makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya karena diziarahi oleh para jamaah haji dan umroh. Bagi mereka, ziarah kubur merupakan kegiatan yang bertentangan dengan sunnah sehingga mengancam kemurnian agama Islam. Belum banyak cendekiawan yang menulis sejarah Wahabi secara menyeluruh. Yudian Wahyudi dalam artikelnya berjudul Gelombang Wahabisme menjelaskan tentang gerakan Wahabi di Indonesia. Yudian membaginya dalam 4 gelombang. Yang pertama, pada Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Yang kedua, pemberontakan di Banten pada tahun 1888 akibat pengaruh pan-Islamisme. Yang ketiga, berdirinya Serikat Islam pada tahun 1905 sebagai wujud nasionalisasi pan-Islamisme yang kemudian didukung oleh Muhammadiyah pada tahun 1912. Al-Irsyad pada tahun 1994 dan Persatuan Islam pada tahun 1923, khususnya dalam aspek akidah dan fikih. Yang terakhir, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1963. Di Indonesia, Wahabi dikenal sebagai pendobrak TBC, yaitu singkatan dari Tahayul, Bid'ah, dan Syurafat. Masuknya Wahabi telah banyak mempengaruhi beberapa ormas Islam di Indonesia. Meskipun demikian,
saat ini atau mas tersebut telah banyak mengalami pergeseran. Misalnya Muhammadiyah yang lahir sebagai penggaung TBC dan pendobrak tradisi sudah tidak bergairah lagi dalam pemurnian Wahabisme. Tetapi tubuh Muhammadiyah sendiri masih terdapat oknum yang memegang teguh ajaran Wahabisme. Meminjam bahasa Abdul Munir Mulkhan, mereka yang disebut sebagai Muhammadiyah rasa Salafi Wahabi. Hadirnya buku tebal yang ditudih oleh salah satu cendekiawan muslim ini mampu memberikan pencerahan akademis historis bagi kita untuk membongkar dan meninjau sisi lain dari wajah Wahabi itu sendiri. Wahabi sebagai sebuah paham memiliki pengaruh yang cukup kuat dan luas, terutama dalam ekspansi terorisme global. Sedangkan sebagai media propaganda, mereka menyiapkan lembaga pendidikan dan pesantren-pesantren yang identik dengan tradisi NU, serta menerbitkan majalah-majalah. Selain itu, mereka banyak memberikan beasiswa kepada para pemuda khususnya di Indonesia untuk belajar ke universitas-universitas di Arab Saudi dan negara lain yang terafiliasi dengan ideologi Wahabi. Gerakan Wahabi ini cepat menjadi besar karena memiliki basis di kerajaan penghasil minyak terbesar di dunia, yakni Arab Saudi. Dengan doktrinnya, Wahabi mampu mengakomodir massa untuk melakukan aksi ekstremisme yang kemudian menjadi terorisme. Dalam buku ini juga dipaparkan dengan cukup lengkap bahwa kemunculan aliran Wahabi tidak bisa lepas dari konspirasi yang digagas oleh Inggris sebagai penjajah. Dalam memoir Hemper berjudul Confession of a British Spy to the Middle East, di mana kerajaan Inggris telah merekayasa Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pendiri Wahabi. Hal ini sebagai upaya untuk menghancurkan Islam dari dalam dan meruntuhkan Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Dalam memoarnya, Hemper menggambarkan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai orang yang berjiwa sangat tidak stabil, sangat kasar, selalu gelisah, congkak serta dungu. Tetapi tentu saja gambaran ini banyak ditolak oleh pengikutnya, tidak bisa diterima, dan narasi yang bohong atau majhul. Hal ini menjelaskan bahwa secara karakter pendiri Wahabi ini tidak mengedepankan moralitas dan akhlakul karimah dalam mendakwahkan ajarannya. Untuk memuluskan gagasan, kelompok Wahabi beberapa kali melakukan upaya mendistorsi terhadap karya-karya ulama. Syekh Idahram mengungkapkan, mereka telah banyak mentahrif atau menghilangkan kalimat dalam karya-karya ulama, seperti dalam kitab Riyadus Shalihin, Al-Askar, Syar al-Aqiqah, At-Tahawiyah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka banyak memalsukan karya-karya ulama, kemudian menggantinya dengan karya dari paham mereka sendiri yang justru sangat jauh dari karya sebelumnya. Dalam membaca dan melihat wajah Wahabi yang sebenarnya, kita perlu melihat teks dan konteks sejarah yang melatarinya. Pada tahun 2019 yang lalu, saya pernah menulis tentang genealogi Lembaga Islamic Center Bin Beks Yogyakarta yang dipimpin oleh Ustadz Abu Nida. Ia pentolan dari Salafi Wahabi. Meskipun secara pribadi ia mengaku sebagai pengikut Muhammadiyah karena istilah Wahabi telah cenderung terstigma di masyarakat. Tetapi secara historis, Abu Nida jelas terafiliasi dengan Wahabi, yakni Lipia di Jakarta sebagai basis Wahabi di Indonesia. Wajah Wahabi di Indonesia saat ini mengalami banyak transformasi. Wajah Wahabi yang cenderung kaku dan tunggal dalam menafsirkan pesan keagamaan sudah menjelma menjadi neo-Wahabisme. Tetapi kita tidak bisa membohongi sejarah masa kelam. Lahirnya Wahabi menjadi tempat pertumpahan darah di berbagai kawasan di dunia. Wahabisme ke depan akan menjadi tantangan keberagamaan dan keberagamaan perpahaman Islam di Indonesia. Untuk itu kita dapat melihat secara detail, secara akademis, historis tentang penyebaran dakwahnya di Indonesia.
Wahabi dan terorisme menjadi suatu tantangan bagi wajah keberagaman agama Islam. Untuk itu, mengkajinya merupakan suatu ikhtiar dalam merawat keragamaan sebagai cita-cita bersama masyarakat Islam di Indonesia. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi kamus lengkap bagi kita untuk menelaah lebih jauh secara tentang gerakan Wahabi, khususnya Indonesia. Wahabisme merupakan embrio dan corong terorisme global. Dengan segala propagandanya, Wahabi mampu memobilisasi massa untuk dikaderisasi melalui jalan-jalan pendidikan dan dakwah sehingga secara persuasif dapat diterima di masyarakat. Untuk itu, memahami Wahabi merupakan suatu usaha yang baik agar dapat mengajarkan kepada menciptakan bangsa untuk beragama dengan toleransi dan inklusif, serta menolak aksi-aksi ekstrem yang mengatasnamakan agama. Demikian sekilas informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.